Banyak orang yang mengira bahwa selama niatnya itu baik, maka amalnya pasti diterima. Padahal di dalam Islam, teman-teman, niat yang baik saja tidak cukup kalau caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Inilah letak bahaya yang besar ketika bid'ah itu dianggap sebagai sunnah dan sunnah dianggap sebuah hal yang aneh, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda dengan sangat tegas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis ini seperti pagar yang kuat untuk menjaga kemurnian agama, tapi sayangnya pagar itu banyak dilompati, teman-teman. Banyak orang yang menambah ibadah dengan alasan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, atau karena ingin mendekatkan diri kepadanya, padahal justru disitulah pintu kesesatan yang paling halus terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahaya menganggap bid'ah itu sebagai sunnah. الرسول ألف صلوا على الطهور ألف صلوا على الطهور ألف صلوا على الطهور والملائكة حضور والملائكة حضور مع أهل القبور مع أهل القبور أرواحهم تدور أرواحهم تدور فوقنا كالطيور فوقنا كالطيور فوقنا كالطيور فوقنا كالطيور ولكم 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 من مطبخ الفخر جينا من مطبخ الفخر من مطبخ الفخر جينا من مطبخ الفخر على الوعد قتما. Yang pertama, menganggap bid'ah sebagai sunnah berarti menuduh agama belum sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ketiga, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu." Kalimat ini seharusnya membuat seseorang muslim merasa cukup. Tetapi ketika seseorang menambah amalan baru yang tidak ada dalilnya secara tidak langsung, dia berkata, ajaran Islam yang dibawa Nabi belum lengkap, teman-teman. Aku akan menyempurnakannya dengan caraku sendiri. Bukankah ini bentuk kesombongan terhadap syariat Allah? Kalau Nabi SAW makhluk yang paling mulia sudah menyampaikan petunjuk semuanya, maka apalagi yang bisa kita tambahkan? Jadi setiap kali adanya membuat ritual baru seperti doa baru, peringatan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itu bukan bentuk cinta, teman-teman, tetapi bentuk penyimpangan dari kesempurnaan agama. Lalu yang kedua, menganggap bid'ah sebagai sunnah membuat amal menjadi tertolak. Niat yang baik tidak bisa menggantikan dalil. Berapa banyak orang yang mengamalkan dengan penuh kesungguhan, tetapi di akhirat justru mendapati amalnya itu tidak bernilai apapun karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ibadah bukan sekedar niat yang tulus saja, teman-teman, tetapi harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Kalau ibadah bisa dilakukan sesuka hatinya, maka tidak akan ada batas antara kebenaran dan kesesatan. Semua orang itu bisa membuat ibadah baru versi mereka sendiri, dan agama ini akan menjadi kacau. Ulama berkata, barang siapa beribadah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Inilah bahayanya orang-orang mengira sedang berbuat baik, padahal amalnya itu tertolak. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa di akhirat nanti ada orang-orang yang datang dengan tumpukan amal, tetapi Allah menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Karena ternyata amal itu tidak berdasar kepada sunnah.
Lalu yang ketiga, menganggap bid'ah sebagai sunnah, memadamkan cahaya sunnah itu sendiri. Setiap kali satu bid'ah itu muncul, satu sunnah akan hilang. Sebab manusia tidak mungkin mengamalkan dua hal sekaligus yang bertentangan. Kalau sebuah ritual baru dianggap benar, maka otomatis orang meninggalkan yang asli. Contohnya, ketika zikir berjamaah dengan suara yang keras, setelah sholat dianggap lebih afdal. Akhirnya zikir yang diajarkan Nabi, yaitu zikir sendiri-sendiri secara lirik dengan tadabbur, itu ditinggalkan. Begitulah setan bekerja, teman-teman. Tidak menghapus ibadah, tetapi menggantinya dengan bentuk yang lain yang mirip, supaya manusia tidak merasa sedang tersesat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setan itu lebih senang membuat manusia sibuk dengan bid'ah daripada membuat mereka jatuh ke dalam maksiat, karena orang yang berbuat maksiat masih tahu dirinya itu salah, teman-teman. Sedangkan ahli bid'ah itu merasa dirinya di atas sebuah kebenaran. Itulah sebabnya bid'ah jauh lebih berbahaya daripada dosa biasa, karena pelakunya tidak akan bertobat sebab dia merasa sedang berbuat baik. Yang keempat, bid'ah mengubah wajah agama dan menipu generasi. Ketika bid'ah terus dibiarkan, lama-lama orang tidak lagi bisa membedakan mana ajaran Nabi dan mana tambahan manusia. Generasi berikutnya akan tumbuh dengan anggapan bahwa semua itu bagian dari Islam. Coba lihat bagaimana sebagian besar umat Islam sekarang mempraktekkan banyak hal yang tidak pernah ada di zaman sahabat, seperti tahlilan 7 hari kematian, membaca Yasin malam Jumat dengan keyakinan tertentu, peringatan Maulid Nabi dengan ritual-ritual khusus, zikir massal dengan gerakan dan jumlah tertentu, mengusap mushaf di dahi, mencium tasbih ataupun menulis doa di kain kafan dan sebagainya. Semua ini dianggap ibadah sunnah, padahal tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkannya. Dari sinilah wajah Islam perlahan itu bergeser. Islam yang murni dan bersih menjadi bercampur dengan kebiasaan budaya, bahkan mitos. Dan yang lebih berbahaya, generasi muda ingin mengikuti sunnah justru dianggap sesat, ekstrim, ataupun wahabi. Mereka yang ingin memurnikan tauhid dicap keras, padahal yang mereka bawa adalah ajaran Nabi SAW yang paling asli. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap wain. Yang kelima, menganggap bid'ah sebagai sunnah membuka jalan kepada kesyirikan. Bid'ah itu seperti anak tangga menuju syirik. Awalnya hanya tambahan kecil di dalam ibadah, tapi lama-lama kemudian membuka kepada pintu bagi pengagungan selain Allah. Contohnya, dahulu kaum Nabi Nuh tidak langsung menyembah berhala, teman-teman. Mereka hanya membuat patung orang-orang soleh sebagai pengingat kebaikan. Tetapi beberapa generasi kemudian, patung itu akhirnya disembah. Begitu juga dengan umat Islam, ketika amalan-amalan baru terus ditolerir, lama-lama penghormatan terhadap tokoh, kubur, dan benda-benda keramat meningkat. Akhirnya lahirlah praktek-praktek seperti meminta berkah di kuburan, menyalakan lilin di makam, menyembelih hewan untuk wali, ataupun berdoa kepada orang yang mati. Padahal semua itu berawal dari bid'ah yang kecil yang dianggap sebagai sunnahnya hasanah. Lalu yang keenam, menganggap bid'ah sebagai sunnah merusak persatuan umat Islam. Setiap bid'ah itu melahirkan kelompok baru. Setiap kelompok membawa cara ibadah sendiri. Yang satu mengatakan ini sunnah, yang lain bilang itu bid'ah. Akhirnya apa? Umat Islam terpecah belah. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi.
kok setengah Wahabi. Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswadiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat, yaitu mengikuti sunnah beliau dan para sahabatnya. Kalau semua orang bebas menambah ibadah, maka akan ada 1000 versi Islam dan masing-masing merasa paling benar. Inilah sebab utama mengapa persatuan umat hanya bisa dijaga kalau kita kembali ke sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, menganggap bid'ah sebagai sunnah membuat manusia tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bid'ah membuat seseorang merasa dekat dengan Allah padahal ia jauh. Ia merasa sedang beribadah padahal sebenarnya ia melanggar perintah Rasulullah SAW. Itulah tipu daya setan yang paling halus menjadikan kesesatan terasa seperti ketaatan. Karena itu Rasulullah SAW setiap kali beliau berkhutbah selalu mengulang kalimat sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini bukan hiasan khutbah tetapi peringatan yang keras agar umat Islam tidak menganggap remeh tentang bid'ah. Sebab bid'ah bukan sekadar kesalahan teknis tetapi penyakit hati yang membuat seseorang merasa cukup dengan amalnya itu sendiri tanpa bimbingan wahyu. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahaya terbesar dari menganggap bid'ah itu sunnah adalah hilangnya standar kebenaran. Kalau sesuatu ibadah dianggap benar hanya karena sudah biasa dilakukan, maka kebenaran itu tidak lagi berdasar kepada dalil, tetapi kepada kebiasaan manusia. Padahal Islam sendiri tidak dibangun di atas tradisi tetapi di atas wahyu. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW tidak boleh kita tambahkan. Apa yang tidak beliau contohkan tidak boleh diadakan. Sebab cinta sejati kepada Rasulullah bukan dengan menambah ibadah tapi dengan taat sepenuhnya pada sunnah Nabi SAW. Dan siapapun yang benar-benar ingin selamat, maka hendaklah ia menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya timbangan di dalam beragama, bukan perasaan, bukan kebiasaan, bukan kata orang. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.